Selamat siang. Hari ini kita lanjutkan tentang transformasi linear. Yang minggu lalu kita bahas tentang transformasi geometri, tapi sesungguhnya transformasi geometri salah satu contoh dari transformasi linear. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengulang tentang apa yang dinamakan transformasi linear. Yang kedua, kita akan mencari matriks transformasi seperti apa. Dan yang ketiga, tentang kernel atau inti dan jangkauan. Minggu lalu belum terdefinisi tentang transformasi linear. Definisi dari transformasi linear itu merupakan suatu fungsi yang memetakan suatu vektor. Ketika kita memiliki vektor di ruang V dan dipetakan ke ruang W, notasinya adalah T.2 V ke W ya. Tanda panah itu membuat pemetaan V ke ruang W ya, vektor V ke ruang W. Nah, dinamakan transformasi linear jika ketika ada U atau V vektor yang berada di dalam ruang vektor V, yaitu U dan V itu merupakan elemen dari vektor V, dan konstanta adalah bilangan real, R real ya, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi atau berlaku dua syarat. Yang pertama, ketika T ini dioperasikan terhadap U ditambah V yang berada di ruang vektor V besar ini, hasilnya adalah penjumlahan operasi T terhadap U sendiri ditambah operasi T terhadap V ya. Ini syarat pertama untuk menyatakan bahwa benar itu transformasi linear ya. Yang kedua, ketika suatu konstanta K dikalikan dengan U, hasilnya K-nya bisa dikeluarkan ya. K-nya dikeluarkan dikalikan dengan T operasi terhadap U. Nah, dua syarat inilah yang menjadikan kita mengetahui bahwa notasi T merupakan pemetaan V terhadap W dinamakan transformasi linear. Ya, contoh yang pertama ya, tunjukkan bahwa T R2 atau ruang kedua ke ruang ketiga, ruang vektor ketiga ya, dimana dinyatakan bahwa T terhadap XY itu hasilnya adalah X min Y, X dan Y. Jadi ini adalah di ruang 2 karena dia memiliki dua elemen atau dua anggota ya. Sedangkan sebelah kanan dinamakan ruang 3, R3 ini karena dia mempunyai 3 elemen atau 3 anggota ya. Jadi T dari R2 ke R3, dimana kita diminta untuk menunjukkan bahwa T ini adalah transformasi linear ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita harus menjawabnya dengan membuktikan dua syarat tadi ya. Jadi jawabnya kita membuktikan dua syarat utama yang harus kita lakukan. Jadi kita memisalkan
unsur atau anggota dari ruang 2 ini. Misalnya U itu anggotanya X1 dan Y1 ya. U atau vektor U itu anggotanya, karena diminta di R2 maka anggotanya adalah 2. Dan V, vektor V juga anggotanya 2. Kita nyatakan bahwa V itu adalah X2 dan Y2. Jadi V dan U ini berada di ruang 2, vektor ruang 2 ya. Maka kalau kita menjumlahkan karena nanti kita menggunakan dua syarat itu, penjumlahan U dan V, itu artinya vektor U dan V ini dijumlah, maka X1 ditambah X2 dan Y1 ditambah Y2 itu U plus V ya. Jadi pembuktian pertama kita nyatakan bahwa TU plus V ya, ini itu merupakan operasi T terhadap X1 plus X2 dan Y1 plus Y2 ya. Nah, sesuai dengan permintaan di soal bahwa TXY itu menghasilkan X min Y, X dan Y. Jadi kita tahu X nya adalah X1 plus X2 dan Y nya adalah Y1 plus Y2 ya. Maka kita ikutin dalam soal yang dinyatakan transformasi XY adalah hasilnya X min Y XY, maka kita nyatakan saja bahwa X nya adalah X1 plus X2 dan Y nya adalah Y1 plus Y2, dan X nya adalah ini, Y nya ini ya. Jadi kalau kita uraikan yang di atas ini dan kita kumpulkan yang indeks 1 sama-sama dengan indeks 1 dan indeks 2 adalah seperti ini, maka ini X1 min Y1, X1 dan Y1 sudah kumpul dan indeks 2 juga kumpul, maka ini adalah merupakan operasi pada U. U di sini kita lihat bahwa dia mengandung unsur indeks 1 semua ya. Jadi X1, Y1 dan ini semua unsur indeks X1 adalah TU ya, dan ini mengandung unsur indeks 2 maka dia TV ya. Jadi ini Anda bisa lihat U dan V itu indeks 1 adalah U, indeks V adalah indeks 2 ya. Jadi terbukti syarat pertama adalah TU ditambah V itu sama dengan TU ditambah TV. Ini terbukti syarat pertama. Selanjutnya kita membuktikan syarat kedua ya, ketika suatu konstanta atau skalar K dikalikan dengan U, di mana tadi kita tahu bahwa U adalah X1 dan Y1, maka adalah KU itu KX1 dan KY1 ya. Jadi kalau kita mengoperasikan T terhadap KU itu sama dengan T hasilnya ini, maka kita bisa keluarkan K nya ya, sehingga hasilnya adalah merupakan K dikalikan semua indeks 1 ya. Jadi ini disesuaikan dengan persoalan atau yang diketahui tadi. Jadi yang di atas kan X min Y dan ini X Y. Jadi X min Y itu ini dikurangi ini. Jadi ini semua K nya bisa kita keluarkan ya. Jadi dengan demikian syarat kedua pun terpenuhi. Jadi dua syarat terpenuhi, maka T
xy sama dengan x min y min x, ini bukan min x, ini x saja ya, terpenuhi ya. Jadi soal tadi itu dinyatakan transformasi linear ya. Jadi ini diralat bukan min x tapi x ya, sesuai dengan di atas. Oke. Ya, selanjutnya contoh yang kedua. Yang kedua diketahui bahwa di ruang 2 menjadi ruang 3 seperti ini ya. Tadi ruang 2 dan ruang 3, tapi di sininya hasilnya seperti ini, beda ya. Itu sama saja kita harus membuktikan apakah dua syarat itu terpenuhi ya. Ternyata karena dia ada kuadrat-kuadrat, kalau kita kalikan dengan suatu skalar, maka hasilnya tidak sama dengan suatu konstanta yang dikeluarkan terhadap U, karena dia memiliki nilai kuadratnya ya. Dan kalau ini dikuadratkan kan K kuadrat ya, ini juga K kuadrat ya. Ini bukan indeks 2 tapi ini kuadrat ya. Ya. Jadi terbukti bahwa dia tidak merupakan transformasi linear. Ya, contoh yang ketiga. Di sini bukan suatu vektor di ruang, tapi polinomial order 2, artinya order 2 ini pangkatnya kuadrat ya, ke ruang 2. Ruang 2 itu anggotanya 2 ya. Diketahui bahwa TA ditambah BX ditambah CX kuadrat itu menghasilkan operasi A min B dan A min C ya. Ini dibuktikan apakah ini merupakan transformasi linear ya. Nah, yang pertama diminta T ini apakah transformasi linear. Nah, yang kedua tentukan kalau T1 plus X plus X kuadrat itu menghasilkan berapa ya. Karena di sini A min B dan A min C ini kalau dia terbukti transformasi linear. Yang pertama kita harus buktikan dulu ya bahwa polinom ini transformasi polinom menjadi ruang vektor dengan anggota 2 itu R2 itu syarat pertama adalah penjumlahan ya. Jadi ada P dan Q sama-sama suatu polinom order 2 atau pangkat 2 ya. Di sini order 2 ini artinya polinom itu mempunyai pangkat paling tinggi adalah 2 ya. Jadi misalnya kita ambil P sama dengan U1 ditambah U2X ditambah U3 X kuadrat ya, karena kita ingin bahwa P yang kita ambil ini adalah mempunyai vektor U1 U dan untuk yang Q adalah vektor V ya. Jadi sama-sama P dan Q ini berada pada polinom pangkat 2 ya. Jadi seperti ini, maka kita masukkan operasi penjumlahan P dan Q ini, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita jumlahkan, maka kita tahu bahwa U1 ditambah U2 karena dia merupakan sebuah konstanta ya. Kalau di sini karena tidak mengandung X, anggapnya ini konstanta ya, U plus V. Kalau kita mengikuti soal yang diketahui bahwa A ditambah BX ditambah C X kuadrat, maka A ini adalah U1 ditambah
V1. Nah, kalau ini dijumlahkan adalah U2 ditambah V2, itu menyatakan B ya. Dan U3 ditambah V3 adalah C ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang dioperasikan di sini ya. Jadi P plus Q itu menghasilkan hasil ini, maka kita nanti akan memasukkan A itu adalah U1 plus V1 ya, ini B nya adalah U2 plus V2 adalah B, sedangkan C adalah ini ya. Dengan mengikuti apa yang diketahui dalam soal, maka P plus Q itu menghasilkan ya, ini adalah kita tadi sudah menyatakan ini A, ini B, ini C ya, maka hasilnya kita ikutin adalah ini ya. Jadi operasi T terhadap P plus Q hasilnya adalah mensesuaikan A dikurangi B, A nya ini dikurangi B nya ini ya, terus A dikurangi C yang anggota kedua ya. Jadi seperti itu, maka kita di dalam baris pertama kita kumpulkan nanti indeks 1 dan indeks 2 ya, kita pisahkan. Jadi indeks ini kita masukkan sesuai dengan pengurangannya ya, maka U1 dikurangi U2 karena dia minus ya, V1 dikurangi V2 ya. Jadi ini V1 karena dia minus adalah min V2. Jadi di sini terkumpul U semua dan ini V semua ya. Jadi sudah terkumpul masing-masing U dan V ya. Jadi dengan demikian ya, ini sebetulnya ini sama ya, maka bahwa TP plus Q itu sama dengan TU dan TV ya. Sedangkan kita tahu tadi U ini adalah P ya, jadi maka kita nyatakan bahwa itu merupakan terbukti bahwa syarat pertama oke ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan ada suatu bilangan real alfa ya, atau K atau alfa ya, sama saja, tapi ini adalah merupakan bilangan real ya, sehingga kalau kita kalikan dengan U ya, maka hasilnya menyatakan ini, sehingga terbukti bahwa T alfa U itu alfanya bisa keluarkan ya. Jadi dua-duanya terbukti, maka dia merupakan transformasi linear ya. Nah, yang kedua, kita diminta menghasilkan nilai berapa T1 ditambah X ditambah X2, maka kita menyatakan ini adalah A, ini adalah B1, dan C nya juga 1 ya. Jadi kita sesuaikan dengan sini, maka hasilnya adalah 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, jadi hasilnya 00 ya. Jadi ini pertanyaan yang kedua, berapakah T1 plus X kuadrat? Yang harus disesuaikan adalah seperti ini, hasilnya adalah 00 ya. Jadi tidak susah buat Anda untuk menyelesaikannya ya. Selanjutnya kita akan memahami beberapa istilah dalam transformasi linear yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi tadi transformasi linear itu adalah pemetaan ya, dari V menjadi V. Karena dia sama ruang vektornya, maka T ini disebut operator linear ya. Jadi ketika suatu transformasi linear T
dari vektor ruangnya yang sama V ke V, maka disebut operator linier ya. Nah, kalau dia menghasilkan TU itu sama dengan 0 ya, maka karena U adalah anggota dari V, maka dia disebut transformasi 0 ya. Ya, ketika kita memiliki T V menjadi V dengan TU menghasilkan AU ya, maka A itu disebut matrik transformasinya ya. Jadi suatu operator U-nya menghasilkan matrik dikalikan dengan U-nya, maka ini adalah transformasi matrik, sehingga A-nya disebut matrik transformasi ya. Nah, ketika suatu transformasi linear T dari R pangkat N menjadi R pangkat M merupakan transformasi linear, maka ukuran matrik transformasinya ya, Anda perhatikan di sini Rn menjadi Rm, maka matrik transformasinya dibalik, merupakan M dikalikan N ya. Ini adalah istilah-istilah transformasi linear yang Anda harus pahami ya. Jadi nanti untuk matrik transformasi seperti ini kita lihat contoh soalnya ya. Jadi misalkan suatu transformasi linear T dari ruang 2 ke ruang 3 didefinisikan sebagai ya ini X, Y itu menghasilkan X min Y, min X dan Y ya. Kita diminta mencari matrik transformasinya ya, yaitu A-nya ya. Jadi perhatikan, jadi kita lihat bahwa X itu indeks atau koefisiennya, bukan indeks, koefisien dari X adalah 1 dikurangi koefisien dari Y itu adalah 1 ya. Di sini X-nya min 1, Y-nya 0 ya. Di sini X-nya 0 dan Y-nya 1 ya. Jadi Anda bisa membuat hasil ini merupakan perkalian antara matrik transformasinya ya, sesuai dengan indeks dari bukan indeks, koefisien dari masing-masing ya, sehingga matrik transformasinya dikalikan dengan XY-nya ya, seperti ini ya. TXY itu sama dengan matrik transformasi dikalikan XY-nya. Jadi dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa matrik transformasi untuk T R2 menjadi R3 itu adalah matrik ukuran 3 kali 2 ya. Jadi di sini dia transformasi di sini ruang 2 menjadi ruang 3, maka matriknya adalah ruang matrik ukuran 3 kali 2 ya. Jadi ini sesuai dengan tadi pernyataan bahwa matrik transformasi itu kebalikan dari ukuran ruangnya. Jadi kalau R2 ke ruang 3, maka matrik transformasinya adalah ukuran 3 kali 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kernel atau inti dan jangkauan ya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa transformasi linear T dari V menjadi U merupakan suatu fungsi adalah TU, di mana U itu merupakan anggota dari V ya. Jadi kernel dari T ini dengan notasi curl dalam kurung T adalah himpunan U sedemikian ya, himpunan U sedemikian hingga menghasilkan T operasi U itu sama dengan 0 ya.
ya. Ini yang dinamakan ker T, ya, kernel dari T atau notasinya ker T itu merupakan transformasi U itu menghasilkan 0, ya, disebut juga ruang 0 dari T, ya. Jadi artinya ker U itu menghasilkan U yang merupakan elemen V, sehingga TU sama dengan 0. Ini definisi dari inti atau kernel ruang 0, ya, ker T. Nah, selanjutnya apa yang dinamakan jangkauan, ya. Jangkauan itu merupakan himpunan dari B sedemikian sehingga TU, ya, berarti transformasi ke data U itu hasilnya adalah B. Nah, kalau tadi ker itu menghasilkan nilai 0 atau ruang 0 dari T, maka untuk jangkauan itu hasilnya adalah B, ya. Jadi di sini jangkauan T itu dengan notasi RT atau disebut bayangan U itu adalah TU sama dengan B, ya, bayangannya B itu. Contohnya seperti ini, ya. Tentukan basis dan dimensi dari ker T dan jangkauan RT suatu transformasi linear dari R3 menjadi R2 dengan diketahui maksudnya TU adalah sama dengan matriks transformasi dikalikan dengan U adalah di ruang 3, ya. Jadi seperti itu, dan diketahui matriks transformasinya adalah 1, min 1, 2, min 2, 2, dan 4, ya. Jadi ini adalah soal kita diminta menentukan basis dan dimensi ker T dan RT atau jangkauan T, ya. Jadi kalau kita ker T itu artinya membuat hasil dari operasinya adalah 0, artinya AU itu sama dengan 0, ya. Jadi jawabnya yang pertama kita mengarah ke basis dan dimensi ker T, ya. Ker T tadi kita tahu bahwa ruang 0, ya, ruang 0 dari U. Jadi kita menyatakan bahwa A dikalikan U sama dengan 0, ya. Jadi dengan demikian kita akan mendapatkan solusi dari sistem persamaan linear A atau matriks ini dikalikan U sama dengan 0, ya. Jadi dengan operasi baris elementer Gauss-Jordan, maka solusi AU ini yaitu U-nya mendapatkan hasil S min 2T, S dan T, sehingga kalau kita kumpulkan S dengan S, maka indeks S yang di baris pertama adalah 1, yang baris kedua adalah 2, dan baris 3 adalah 0, ya. Sedangkan untuk T nya baris 1 adalah min 2, baris 2 karena tidak ada T nya 0, maka untuk yang ketiga adalah 1, ya. Jadi dengan demikian ker T, karena dia ker T itu adalah sama dengan 0, mengoperasikan A ini menjadi 0, hasilnya seperti ini, maka basisnya adalah vektor hasil ruang vektornya adalah 110 dan min 201, ya. Dan dimensinya karena dia mempunyai dua vektor basis, maka dimensi ker T itu sama dengan 2, ya. Jadi jawaban yang A ini tentukan basis, maka basis dari ker T itu adalah ruang vektor hasil dari SPL sama dengan 0, ya. Dan dimensinya adalah banyaknya vektor, ya. Dimensi ker T itu karena dua vektor yang
hasilkan, maka dia dimensinya 2. Selanjutnya kita mencari RT atau jangkauan T, ya, jangkauan RT. Jadi himpunan yang dinyatakan bahwa hasilnya dari operasi AU itu sama dengan B, ya. Jadi dengan Gauss-Jordan diperoleh, ya. Jadi ini dioperasikan menjadi seperti ini, ya. Maka kita tahu bahwa hasil operasi Gauss-Jordan hasilnya seperti ini, itu di kolom 1, ya, itu kita nyatakan bahwa dia merupakan basis, ya, karena dia diagonal dari ini dan 0 ini merupakan basis ruang kolom dari A. Jadi dengan demikian kita bisa tahu bahwa basisnya dari ruang jangkauan ini adalah 1 min 2, ya. Sesuaikan kolom yang ada 1 nolnya itu merupakan basis dari A, ya. Kita lihat dari A nya adalah di kolom 1 adalah 1 min 2, itu merupakan basis ruang kolom, dan dimensi RT adalah 1. Jadi ini jawaban untuk jangkauan RT, basisnya adalah seperti ini dan dimensinya adalah T1, ya, RT1. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang rank dan nulitas. Apa itu rank dan apa nulitas, ya. Jadi rank tadi dimensi jangkauan T atau rank T, ya, itu, dan dimensi kernel dinamakan nulitas. Jadi artinya kalau kita menyatakan rank itu adalah dimensi jangkauan atau RT-nya, sedangkan untuk nulitas itu dimensi kernel, ya, karena kita tahu nulitas adalah 0, ya, T. Jadi untuk kita mengetahui rank T itu merupakan dimensi jangkauan dari operasi T, ya, dan kernel, dimensi kernel itu dinamakan nulitas, ya. Nah, dengan demikian kita sudah memahami tentang rank dan nulitas, ya. Maka transformasi linear kernel T adalah subruang dari V, ya. Kernel T itu dinamakan subruang dari T, sedangkan jangkauan dari T itu adalah subruang dari W. Jadi kernel itu bagian dari V, sedangkan jangkauan adalah bagian dari W, ya. Jadi dengan demikian kita paham bahwa ini adalah suatu subruang V, nulitas, sedangkan rank itu adalah subruang dari W, ya. Oke. Itu pemahaman rank dan ini. Sekarang apa yang dinamakan dimensi, ya. Jadi yang dinamakan dimensi adalah penjumlahan rank dari T tadi dan nulitas dari T itu sama dengan N, ya. N itu adalah dimensi, ya. Jadi artinya penjumlahan rank ditambah dengan nulitas itu hasilnya dimensi. Oke. Jadi kalau kita mempunyai suatu matrik ukuran M kali N, maka dimensi ruang pemecahan dari matrik A dikalikan dengan AX itu sama dengan 0, maka hasilnya adalah N min rank dari A, ya. Jadi kita bisa menentukan dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 itu merupakan N dikurangi rank A. Artinya kan ini mencari nulitasnya, ya. Berarti nulitas itu adalah N dikurangi rank dari A. Oke.
Jadi ini turunan dari yang di atas ya sebetulnya. Oke. Contohnya untuk supaya Anda lebih memahami, ketika diketahui transformasi linear T dari R3 menjadi polinom order 2 ya, dengan diketahui bahwa T dioperasikan pada R3 ABC, hasilnya adalah polinomial dengan order pangkat maksimum 2 ya. Diketahuinya A plus B ditambah 2A min CX ditambah 2A plus B plus CX kuadrat ya. Jadi ini diketahui transformasi linear T dari R3 menjadi P2 diketahui seperti ini. Nah, diminta tentukan basis dan dimensi ker T dan RT ya. Jadi ini seperti soal yang sebelumnya ya. Jadi kita diminta basis dan dimensi, maka kalau ker T maka kita nyatakan bahwa ini sama dengan 0 ya. Jadi T ini sama dengan 0, maka ini Anda sama dengan 0, maka memberikan hasil seperti ini ya. Ya, jadi Anda perhatikan di sini adalah tiga anggotanya adalah anggota dari koefisien yang ada ya. Jadi dengan demikian ini adalah koefisien anggota sama dengan 0, 0, 0. Jadi dengan demikian matriks ini sama dengan ini ya. Jadi sehingga kita mendapatkan matriks SPL-nya adalah seperti ini ya. Jadi ABC-nya kita nyatakan koefisiennya A adalah 1, B-nya adalah 1 untuk baris pertama, untuk 0. Ini A-nya 0, B-nya 2, dan selanjutnya seperti itu, hasilnya nanti sama dengan 0 ya. Jadi dengan demikian matriks ini kita operasikan dengan OBE ya, dengan hasilnya 0, 0, 0, maka kita nyatakan bahwa hasil terakhir adalah di sini. Untuk Gauss-Jordan kita harus menyatakan bahwa diagonalnya adalah ini matriks satuan ya, sama dengan 0. Jadi dengan demikian basis ker T itu sama dengan 0 ya, karena hasilnya 0. Oke. Jadi dengan mengoperasikan ruang kolom dari matriks A ya, ruang kolom ya, kita mendapatkan jangkauan ya, jangkauan. Jadi ini dinyatakan sebagai ruang kolom dari matriks A ya, maka kita bisa mendapatkan bahwa ini adalah basisnya, maka ini adalah ranknya adalah 3 karena dia mendapatkan hasil yang seperti ini ya. Oke. Jadi itu tadi contoh soal kelima, dan selanjutnya kita lihat contoh yang lain, yaitu T dari R4 menjadi R3 didefinisikan seperti ini ya. Jadi ini adalah 4 anggota, sedangkan ini 3 ya. Tentukan basis kernel dari T dan nulitasnya. Oke. Basis kernel artinya kita sama dengan 0 ya. Jadi dengan demikian kita nyatakan ini hasilnya sama dengan 0, dioperasikan ya, hasilnya maka hasilnya ABCD-nya itu di ruang 4 ya, maka dengan OBE kita bisa mendapatkan kernel T itu sama dengan seperti ini ya. Hasilnya adalah 1 min 1 0 0 S dan
0,001 T ya, di mana S dan T tidak sama dengan 0 ya. Jadi basisnya curl itu adalah ini dan ini ya. Oke, jadi nulitas itu sama dengan dimensi kernel T itu sama dengan 2 karena dia punya 2 ya. Jadi demikian hasil pembahasan kita hari ini, yaitu lanjutan dari transformasi linear ya. Semoga Anda bisa memahami sampai minggu depan. Terima kasih.